Oke, untuk perikatan audit, jadi ada yang namanya audit engagement letter. Apa itu audit engagement letter? Audit engagement letter ini adalah juga sebetulnya secara umum merupakan persetujuan antara auditor dengan klien tentang syarat-syarat pekerjaan audit apa yang harus dilaksanakan oleh auditor. Artinya kesepakatan, kontrak antara auditor dengan klien itu disebut dengan audit engagement letter. Batas-batas pekerjaan, batas-batas tanggung jawab, dan seterusnya. Nah, apa saja isi perikatan audit? Itu tentu bervariasi di antara klien. Namun, meskipun bervariasi, tetap ada hal-hal yang umum yang disampaikan dalam engagement atau audit engagement letter. Yang pertama adalah ada tujuan audit, ada tanggung jawab manajemen sampai mana, kemudian tanggung jawab auditor juga sampai mana, ada itu. Lalu ada di situ engagement letter itu lingkup audit, apa-apa saja yang diperiksa, ya, terkait dengan undang-undang juga, peraturan, pernyataan dari orang-orang profesional, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan apa-apa saja yang harus diaudit. Kemudian bentuk laporan, bentuk komunikasi itu juga harus disampaikan dalam engagement letter. Kemudian fakta bahwa sifat pengujian dan keterbatasan bawaan lain suatu audit, dan dengan keterbatasan bawaan pengendalian intern terdapat risiko yang tidak dapat dihindari tentang kemungkinan beberapa saji material tidak dapat terdeteksi. Artinya apa? Ada kemungkinan beberapa salah saji material itu tidak terdeteksi, dan itu nanti ada dalam engagement letter itu dinyatakan oleh antara auditor dengan klien. Kemudian adanya akses yang tidak dibatasi terhadap catatan, dokumentasi, dan informasi lain apapun yang diminta oleh auditor. Artinya dalam engagement letter harus ada pernyataan dari klien juga bahwa mereka sepakat bahwa mereka akan memberikan data-data atau auditor bisa mengakses informasi yang diperlukan untuk kepentingan audit. Ya, ini sudah tadi pembatasan tanggung jawab auditor serta kesepakatan media komunikasi yang digunakan. Intinya kesepakatan dalam pelaksanaan audit sehingga audit itu dapat berjalan sesuai dengan semestinya. That's dituangkan dalam engagement letter. Oke, ini adalah contoh dokumen perikatan auditnya. Silakan Anda baca. Nah, sekarang menilai risiko bisnis klien. Bagaimana cara menilai bisnis klien atau apa yang dinilai? Auditor menggunakan pengetahuan yang diperolehnya dari pemahaman strategis atas bisnis dan industri klien untuk menilai risiko bisnis klien. Nah, yang dimaksud dengan risiko bisnis klien di sini adalah risiko klien yang kemungkinan akan menyebabkan gagalnya klien dalam mencapai tujuan. Potensi kegagalan klien dalam mencapai tujuan itu disebut risiko klien. Kemudian risiko bisnis klien akan timbul dari banyak faktor, ya, seperti contohnya nih ada teknologi baru yang diperoleh oleh kompetitornya. Ketika kompetitor klien itu memiliki teknologi baru, maka teknologi baru tersebut memiliki risiko atau berisiko bagi klien untuk mengalahkan klien dalam persaingan usaha. Klien akan kalah dalam persaingan usaha ketika teknologi baru muncul, ya. Klien akan berisiko kalah ketika klien tidak mengupdate teknologinya dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Oke, ini adalah hubungan antara bisnis dan industri klien, risiko bisnis klien, dan penilaian auditor atas risiko salah saji material. Ya, ini sudah disampaikan tadi. Ada 5 hal di sini. Pahami industri klien. Setelah dipahami, lalu dinilai risikonya, dan risiko bisnis klien. Kemudian setelah dinilai risiko bisnisnya, maka dinilai risiko salah saji. Ya, oke. Demikian untuk tahap kedua. Kita ke tahap ketiga.